Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Pancasila, Merdeka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wasallam, wa ala ta'ala, amma ba'du. Saya disclaimer dulu ya, saya itu ya sebenarnya pengagumnya Mayor Teddy yang sekarang menjadi Letkol Teddy itu. Dan sebenarnya saya berharap banyak kepada si Mas Teddy ini atau Dek Teddy ini. Cuma ya kan semua itu semua keinginan apapun itu kan di dalam fimasyatillah, di dalam qada-qadarnya Allah. Saya melihat dari hari ini Mayor Teddy itu jadi bulan-bulanan ya, dari Mayor menjadi Letkol ya gitu. Dan video tentang Dek Teddy, tentang joget-jogetku yang ngebor atau apa dan lain-lain, pokoknya sentimen negatif itu begitu meluas di sosial media. Nah ini saya jadi ingat ini karena kualat, karena Dek Teddy itu kemarin pamer telah sowan si Habib Jindan itu ya. Dan kalau orang mengatakan itu kan sowannya baru kemarin, terus kenaikan pangkat yang menjadi pemicu orang pada membuli itu kan sudah direncanakan lebih lama. Loh iya memang ada kalanya itu sebab akibat itu sekaligus adalah pertanda gitu. Orang itu kalau misalnya mau mati itu ya biasanya wasiat atau perilakunya aneh atau apa. Begitu juga orang itu kalau mau kualat itu ya ya contohnya mungkin Dek Teddy ini ya karena soal Habib itu, terus ya itu sebagai tanda bahwa Tuhan itu menghendaki Dek Teddy ini mau dibully publik gitu. Nah pemicunya adalah kenaikan pangkat itu, bahkan dari keluarga. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh salah seorang pengamat politik dan sekaligus militer, yaitu Pak Slamet Ginting ya, Profesor Slamet Ginting. Ini beliau mengatakan bahwa di kalangan TNI sendiri terjadi keresahan gitu mengenai naik pangkatnya si Dek Teddy ini. Dan ini menurut saya sudah sangat bahaya, karena bagaimanapun juga Teddy ini dari keluarga TNI. Kalau keluarganya sendiri udah pada ilfil itu ya gimana itu, apalagi publik kan itu. Nah oleh karena itu sudah saya sampaikan bahwa Habib ini di dalam qada-qadarnya Allah itu sudah waktunya mereka terungkap di depan umat bahwa mereka itu penipu dan perusak bangsa Indonesia, perusak Pancasila, pengkhianat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, rasis, dan seterusnya gitu. Nah kalau Allah sudah menunjukkan kehendaknya, yaitu bahwa klaim nasab Habib itu terbukti palsu, dan bahwa mereka itu adalah segerombolan orang yang mengikuti ajaran Dajjal yang merusak bangsa dan negara, merusak agama. Nah kalau Tuhan sudah menghendaki untuk orang semua melihat seperti itu, kok kita masih berdekat-dekatan? Itu artinya kita menantang Tuhan gitu. Atau kalau kita berdekat-dekatan itu tanda Tuhan hendak menghukum kita, sebagaimana yang terjadi pada Mayor atau sekarang menjadi Letkol Teddy ini. Nah saya sebagai penggemar itu ya tentu saja nggak bisa membela ya, karena memang ya ini sudah saya bilang berkali-kali jangan bela Habib, karena Allah sudah tidak menghendaki Habib itu menipu lebih jauh lagi, merusak lebih jauh lagi. Siapapun yang masih membela Habib, pro Habib ini kan perhatikan, mulai dari Gus Miftah, mulai dari Gus Ikdam, mungkin sebentar lagi Nusron Wahid itu. Nah sekarang Mayor Teddy, ya, siapa lagi? Gus Najih, Maimun, siapa lagi yang bela itu? Si Gus Koyum yang dulu dipercaya orang yang sekarang jadi ini. Ustadz Abdul Somad, siapa lagi itu? Kiai Sukron Makmun, nah, semua kan hilang wibawanya, hilang haibahnya, hilang hubnya di depan masyarakat, di depan bangsa dan negara Indonesia. Siapa lagi ya? Banyak sekali gitu. Makanya saya peringatkan untuk semua elit bangsa kita, jangan main-main lah, jangan jangan bodoh dan jangan main-main gitu. Kalau kembali ke masalah Mayor Teddy itu, saya kira ya pada akhirnya bahkan Presiden Prabowo pun kalau trennya pembulian terhadap Mayor Teddy, ketidaksukaan atau sentimen negatif publik kepada Mayor atau Letkol Teddy ini terus berlangsung, ya pasti mau tidak mau itu Pak Prabowo harus memilih bangsa dan negara, memilih TNI atau memilih Dek Teddy. Pada akhirnya akan pada posisi seperti itu gitu. Ya tentu saja ya Prabowo sebagai pemimpin, sebagai nasionalis sejati, sebagai Pancasilais sejati, tentu ya harus memilih bangsa dan negaranya, memilih TNI kita kan gitu. Jadi sekali lagi saya peringatkan semua elit bangsa itu, influencer orang yang merasa dirinya top macam-macam, stop, berhenti mendukung Habib, stop dan berhenti
berdekat-dekat dengan Habib. Ojo cedak kebo bupak, karena Allah sedang murka. Murka kepada siapa? Ya kepada para Habib. Kenapa murka? Ya karena mereka merusak, menipu. Merusak siapa? Merusak umat Rasulullah, merusak bangsa Indonesia, merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Menipu siapa? Ya menipu bangsa Indonesia, menipu umat Rasulullah. Mereka mengaku keturunan Nabi, padahal mereka keturunan Yahudi Askenazi. Tuh. Jadi jangan main-main lah. Jangan berpikir Allah ini nggak ada kaitannya dengan elektabilitas, Allah ini nggak ada kaitannya dengan ini. Bahkan mungkin bisa memberikan citra positif untuk elektabilitas. Ya itu kalau cara berpikirnya seperti itu keliru. Ini bukan masalah sekedar hitung-hitungan kuantitatif berdasarkan survei dan riset, bukan sekedar itu. Betul, ini lebih dalam dari itu. Jadi siapa yang lebih dekat kepada Habib, berarti dia menjadi musuh bangsa dan negara kita, menjadi musuhnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Mau Habib siapapun sama saja. Ajaran-ajaran mereka itu sebenarnya begitu, bertentangan, berdiametral dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia lain. Ya. Dan mereka mengatasnamakan Rasulullah. Sekali lagi sudah saya bilang kan, kalau menyangkut hak Rasulullah, untuk merugikan umat Rasulullah, itu Rasulullah nggak suka. Man ghasana falaysa minna, siapa yang menipu kita berarti bukan golongan kita. Dan kalau menyangkut hak Rasulullah, itu Allah murka. Nah ini sudah bangunan kebohongan dan penipuan para Habib Alwi itu mulai dari Ali Asyakron dulu itu kan udah berapa? Udah hampir 2 abad itu. Betul. Ini saatnya Allah membongkar, menghabisi bagaimana dulu dinasti Fatimiyah itu dihabisi Allah melalui perintahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, memerintahkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Nah sekarang itu Salahuddin Al-Ayyubi itu kayaknya ya Kiai Mat itu. Itulah ya, tinggal dicari saja Syekh Abdul Qadir Jailani-nya siapa kan. Karena secara kan berulang. Nah oleh karena itu sekali lagi para elit, para politisi jangan macam-macam, jangan main-main lah, jangan berselingkuh dengan Habib, dengan imigran, keturunan imigran Yaman yang sekarang kewarganegaraannya aja dipertanyakan gitu. Dan main-main lah, Allah murka loh nanti. Ya, aku cuma kasih peringatan. Aku tidak ingin elit-elit bangsa kita, tokoh-tokoh nasional kita itu melakukan blunder. Kalau mereka melakukan blunder, soalnya yang rugi itu rakyat, umat. Nah, saya itu pembela umat, pembela rakyat masalahnya. Bukan pembela tokoh-tokohnya, bukan. Saya berharap para pemimpin kita itu jujur, hebat, berani, visioner, cerdas, mencintai rakyat dan dicintai rakyat. Yaitu karena saya pembela rakyat, saya pembela umat. Gitu. Kenapa saya selalu peringatkan yang seperti ini kepada elit-elit? Nah, kalau elit nanti elitnya membusuk, ya rakyatnya yang rugi. Masalahnya gitu. Oke bro. Jadi saya bukan pasar siapapun, saya pasarnya rakyat, saya pasarnya umat, saya pasarnya Pancasila, saya pasarnya Bhinneka Tunggal Ika. Yang bayar saya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, mohon ampun bila keliru, bila salah. Salam Pancasila merdeka.